Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fiona Raza Kavandi dari program Studi Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 95.723 jiwa. Sementara kasus positif bertambah sebanyak 30.738 kasus baru, sehingga total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 3.440.396 kasus. Pasien sembuh juga bertambah 39.446 orang sehingga total pasien sembuh saat ini 2.809.538 orang. Penyebaran virus COVID-19 memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting juga yang harus kita jaga. Sebelumnya, lebih dari 800 orang di Indonesia sudah terinfeksi virus COVID-19 ini. Jumlah yang meninggal pun sudah di atas 25.000 jiwa. Dan makin banyak pula bisnis yang kolaps akibat virus mematikan ini. Di sisi lain, masih banyak orang yang melanggar, bahkan belum tahu dengan protokol kesehatan terbaru, yaitu Gerakan 5M. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna memerangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan Gerakan 5M itu apa saja. Yang pertama, memakai masker. Kita diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun kita berada. Yang kedua, kita mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tidak ada air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. Nah, berikut video cara mencuci tangan yang baik dan benar. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat kita harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 1,5 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. M yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Kita juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan semakin sering kita bertemu orang,
kemungkinan terinfeksi virus COVID bisa semakin tinggi. M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Jika kita tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, kita belum tentu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Nah, dari 5M tadi, yang tak kalah pentingnya yaitu melakukan vaksinasi. Fungsi vaksin sendiri yaitu untuk mencegah kita terjangkitnya dari suatu virus, untuk membuat tubuh menjadi lebih kebal terhadap penyakit, untuk antibodi supaya bisa menang melawan virus itu sendiri. Dengan hadirnya vaksin, kita bisa menyelamatkan jiwa diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai penyakit yang menular dan berbahaya. Sebelum kita mau divaksin, tentu ada pertanyaan, kenapa kita perlu divaksin? Yang pertama, teman-teman bisa lihat bahwa jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Trennya kalau di Indonesia, grafiknya terus meningkat. Kemudian, tujuan perlu divaksin adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jadi, memang salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui vaksinasi. Kemudian, yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi, sebenarnya target pemerintah untuk vaksin ini bukan hanya untuk kelompok orang tertentu, tetapi memang mencapai 80% dari masyarakat di Indonesia itu telah tervaksin. Kenapa harus 80%? Karena supaya mencapai herd immunity, yaitu kekebalan kelompok untuk mencapai kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan pandemi COVID ini dapat teratasi. Kemudian, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan tentunya pasti tujuannya segera divaksin adalah meningkatkan atau menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa merasakan ada di antara kita yang berdampak terkait dengan pandemi COVID ini, yang sudah lebih dari 1 tahun ini. Tentunya sangat banyak berdampak pada sosial ekonomi dan budaya. Kenapa perlu divaksin? Karena tadi tujuannya adalah herd immunity, di mana dengan adanya vaksin tentunya ada antigen yang dimasukkan ke tubuh, ada reaksi imunologi yang mengakibatkan nanti tubuh kita akan membentuk kekebalan. Dan targetnya itu adalah semakin banyak yang diimunisasi karena kita tidak mungkin memilih pilihan bahwa semua masyarakat Indonesia terinfeksi dulu, kemudian nanti akan terbentuk kekebalan secara alamiah yang tidak mampu bertahan akan meninggal. Rasanya itu bukan pilihan yang diambil, sehingga pilihan yang dipilih itu adalah dengan cara memberikan vaksinasi, sehingga targetnya semakin banyak masyarakat yang divaksinasi, maka akan tercipta herd immunity. Lalu, apa sih herd immunity? Herd immunity adalah kekebalan kelompok. Jadi, semakin banyak orang yang kebal, 80% atau sampai 90% yang kebal, otomatis yang beresiko terkena infeksi akan terputus rantai penyebarannya, karena semua orang sudah kebal dengan virus tersebut. Bagaimana cara tercapainya herd immunity? Yang pertama itu adalah semakin banyak yang diimunisasi, semakin banyak yang imunnya kuat, semakin sedikit orang yang menularkan, semakin banyak yang terhindar dari penyakit menular, dan tentunya terbentuklah kekebalan kelompok. Jadi memang visi misi dari pemerintah itu adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, itu tadi sedikit penjelasan kenapa vaksin itu sangat penting untuk mencegah persebaran virus COVID-19. WHO menyebutkan 2-3 juta jiwa terselamatkan setiap tahunnya berkat vaksin. Oleh karena itu, vaksin memberikan perlindungan bagi mereka yang tidak bisa diimunisasi. Vaksin
melindungi diri, melindungi negeri. Mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan tentang Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Apabila ada kekeliruan informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.